Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara. Karena tidak memiliki anak dan suaminya sudah lama meninggal, janda tersebut bernama Mbok Rondo Tarub. Karena hidup sebatang kara, Mbok Rondo Tarub mengangkat seorang anak laki-laki yang masih bayi dan memberi nama bayi laki-laki tersebut Jaka Tarub. Mbok Rondo membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Jaka Tarub tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada Mbok Rondo Tarub. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo Tarub meninggal. Semenjak ditinggal Mbok Rondo, Jaka Tarub kehilangan semangat hidupnya. Kerjanya hanya melamun dan bermalas-malasan. Suatu malam, ketika sedang tidur, Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa yang lezat. Pagi itu, setelah terbangun dari mimpinya, Jaka Tarub merasa lapar dan ingin memakan daging rusa. Ia menyiapkan busur dan anak panahnya untuk berburu. Ketika matahari hampir tenggelam, para bidadari pun bersiap kembali ke kayangan. Namun, ada seorang bidadari kebingungan mencari selendangnya kemana. Wah, selendang siapa ini? Bagus sekali. Seumur-umur baru kali ini aku melihat ada selendang seindah ini. Jaka Tarub mendengar suara perempuan menangis. Ia segera memasukkan selendang itu ke balik bajunya. Ia melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang menangis di pinggir telaga. Kamu siapa? Kenapa berada di tengah hutan? Apakah kamu jin atau penghuni hutan ini? Tidak, aku Naung Ulan. Aku bukan jin. Aku adalah bidadari yang turun dari kayangan. Selendangku hilang, sehingga aku tidak bisa terbang kembali ke kayangan. Apakah kamu melihat selendangku? Namaku Joko Tarub. Aku tinggal di desa yang tidak jauh dari sini. Sebentar lagi hari gelap. Lebih baik kamu ikuti aku. Banyak binatang buas berkeliaran ketika malam hari. Nawang Wulan pun mengikuti Joko Tarub ke desanya. Tidak lama kemudian, Joko Tarub dan Nawang Wulan menikah. Beberapa waktu kemudian, Jakob Tarub dan Nawang Wulan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawangsi. Joko Tarub yang selama ini heran dengan lumbung padinya selalu penuh, mengabaikan pesan istrinya agar tidak membuka tutup kukusnya. Jakob Tarub perlahan-lahan membuka tutup kukus dan terkejut melihat isinya. Jadi selama ini istriku hanya memasak sebutir beras. Pantas saja beras di lumbung padiku tidak berkurang. Tapi bagaimana mungkin sebutir beras bisa menghasilkan nasi yang sangat banyaknya? Mungkin ini adalah kesatria Nawang Wulan sebagai bidadari. Sementara itu, Nawang Wulan sudah kembali dari sungai. Mas Jaka Tarub sudah melanggar perintahku. Mulai sekarang aku tidak bisa lagi memasak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras. Sementara kejadian itu, Nawang Wulan memasak nasi seperti perempuan pada umumnya. Ia sudah tidak bisa lagi memasak sebutir beras menjadi sebakul nasi. Akibatnya, persediaan beras di lumbung padi Joko Tarub semakin menipis. Suatu hari, ketika sisa beras semakin menipis, Nawang Wulan mengambil sisa-sisa beras di lumbung padi. Tiba-tiba Nawang Wulan menemukan selendangnya. Mas Jaka Tarub, jadi selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku. Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku tidak bisa hidup bersama laki-laki yang telah menipu. Nawang Wulan dengan selendangnya segera terbang kembali ke kayangan. Seperti janjinya, setiap malam Nawang Wulan turun untuk menyusui Nawangsi.